2015 adalah tahun pertama putra-putri terbaik bangsa merasakan hampanya kehidupan tanpa orang-orang terkasih. Aku dari Sumatera, aku dari Jawa, aku dari Kalimantan, aku dari Sulawesi, aku dari Maluku, aku dari Papua, dan aku dari Nusa. Begitulah kalimat yang aku dengar di awal pertemuanku dengan mereka. Pertemuan itu membuat ikatan batin, ikatan jiwa, darah menjadi menyatu. Pertemuan itu juga memberikan kesan yang bersejarah, layaknya sebuah noda yang ada pada sebuah kanvas. Kanvas putih tidak dapat menceritakan apa-apa, karena nodalah kanvas itu dapat bercerita sehingga menghasilkan sejarah. Our history start from dormitory. Aku pergi, bukan berarti tak setia. Aku pergi demi untuk cita-cita. Maaf bila mungkin kita harus terpisah. Relakanlah, mungkin ini sudah takdirnya. Ku tak ingin ada benci, ku tak ingin ada caci. Yang aku ingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama gua Irsyad Al-Ghifari. Kali ini gua ingin bercerita tentang asrama Institut Pertanian Bogor. Jadi asrama IPB itu memiliki 9 asrama, terdiri dari 4 asrama putra dan 5 asrama putri. Masing-masing asrama memiliki karakteristik budaya yang berbeda-beda, kawan. Bro, gua asrama yang C3 itu banyak hal-hal yang tapi sebelum masuk ke C3, gua ingin cerita secara umum dulu nih, bro. Asrama itu punya Jamal. Orang-orang yang Jamal nih pasti orang-orang yang akan panik ketika mendekati Jamal. Seringkali mereka bisa lari-larian, bahkan ada yang sampai terjatuh. Buat Jamal, di asrama ada kucing. Kucingnya lucu, tapi kadang-kadang nyebelin. Nih, gue punya cerita. Gue dulu lagi beli makan ayam bakar. Pas gue tinggal sebentar, kucing udah masuk, bahkan styrofoamnya dimakan juga. Mungkin lah. Kucing asrama bahkan sampai masuk ke kritikan Dewan Perwakilan Mahasiswa. Gokil nggak ini kucing asrama ini? Apa perlu dibahas dulu? Nggak, kawan, kita nggak boleh. Ada lagi unik, donat. Bayangin loh, gue semester 1 di asrama IPB itu banyak banget penjual donat. Tapi seketika tegakkan aturan ditegakin, musnah semua penjual donat. Bahkan sekarang tinggal sisa-sisanya aja. Bahkan ada sejarahnya. Dulu pernah nih temen gue jualan donat di lorong, ditinggal aja donatnya. Pas ditinggal, tiba-tiba pas dia balik lagi udah hilang donatnya. Dia apa? Diambil sama SR. Kenapa? Dia sekarang nggak boleh jualan, bro. Itu tegak aturan. Bahkan penjual donat itu gokil gitu. Mereka rela pagi-pagi nih, pagi-pagi ke Batam buat ngambil donat terus jualan. Pas udah jualan, bayangin, donatnya diambil, uangnya juga diambil. Jadi sekarang itu baru sama.
asrama putri itu bro, terkadang airnya suka mati. Asrama putri juga mahasiswinya suka keliling buat cari setrikaan doang. Asrama putri juga itu banyak makanan, tapi masih ada beberapa orang yang pelit. Tapi uniknya asrama, bukan uniknya sih, keunggulannya asrama putri itu wifi-nya kenceng bro. Airnya suka mati, tapi hidup lagi. Asrama itu lorong 9. Setrika di mana ya? Lorong 9, setrika. Oh, emang di sini. Ya, walaupun lo keinget, yang penting kita bahagia. Lorong 7. Setrika di mana? Di sini. Lorong 10, ada punya makanan nggak? Karena kerjasama itu saling berbagi. Gak jadi deh. Ih, tapi ada juga yang pelit. Wow, lapar. Ada makanan di sini. Enaknya di asrama itu Wifi gratis. Setiap masa ada orangnya, setiap orang punya masanya. Dan ini adalah cuplikan kesan pesan dari mahasiswi insan asrama putri Institut Pertanian. asrama itu Ketemu keluarga baru. Yang baik dari asrama itu jangan. hal yang buruk dari asrama itu Selama sisi positif mendidik dan membina. Kalau dari segi negatifnya kurang sanitasi sama jamalnya. Asrama itu apa? Jamal. Tapi di asrama itu kita punya banyak teman. Rame, seru. Asrama itu berisik, tapi kita solid. Barengan kayak kita HBA. Ayo. Lorong 6, sepatunya masukin. 348, sepatunya masukin. Bawa asrama. Asrama itu besok mau UP. Asrama itu penghuninya wanita cantik, solehah, dan orangnya wow. Asrama itu banyak kucing di mana dan jorok. jeleknya di asrama Kucing. Astagfirullahaladzim. Enaknya asrama itu belajar jarang. Kalau jeleknya asrama tuh percaya padaku. Enaknya di asrama itu rame. Kalau nggak enaknya jangan rajin hilang. Asik. Baiknya asrama itu wifi gratis. Buruknya asrama itu berisik. Asrama itu Indonesia. Asrama itu rame kalau ada wifi. Wah, makanan gratis. Makan gratis. sabar Bersama di asrama, together to be better. Asrama itu capek, Bosen. banyak aturan. Asrama itu Klasik, tapi kita asik. Tinggal di asrama itu bikin mager. Tapi kalau udah keluar bikin baper. Kekurangan di asrama itu kena Jamal, butuh dimarahin, nggak bisa dan usah. Tapi kita cinta asrama. Dan asrama itu
Ada Jamal, Gak ada wifi. sendal hilang. Tapi asrama itu tempat ternyaman untuk kembali saat lelah menghampiri. Asrama itu banyak kucing, sendal sering hilang, setrika sering disembunyiin, kamar mandi jorok, berantakan. Tapi kita itu keluarga. Asrama itu atap sering bocor, lantai 5 airnya suka mati. Tapi asrama itu kebersamaan. Asrama itu capek naiknya, tapi rame. 5 asoy. Asrama itu saling berbagi, Saling membuli, saling peduli. Asrama itu kotor dan menjijikkan. tapi banyak wifi. Katanya sih horor. Tapi Nah, oke, kali ini gue mau cerita tentang asrama putra situ Pertanian Bogor. Anak-anak asrama putra itu unik-unik bro. Ya ini mulai hal yang paling sederhana banget ya. Kadang mereka kalau keluar asrama kadang-kadang suka pakai sarung. Kenapa? Karena mereka tuh dilarang pakai celana pendek. Ya jelas aja bro, nggak sopan celana pendek itu. Asrama putra kadang-kadang kalau pagi-pagi juga suka main basket di lapangan. Dan kalau nyari makan juga kadang-kadang suka ke Konoha, KRC, itu yang paling dekat. Jadi kita tuh terkenal dengan segitiga asrama. Asrama, CCR, Konoha, asrama, CCR, RC, asrama. Jadi kehidupan kita seputar di gitu aja tuh bro. Di asrama juga asrama putra nih khususnya nih ada wifi. Cuma wifi itu mati terus nih. Ini mungkin bisa disampaikan oleh pihak asrama nih Pak. Mohon diperhatikan nih wifi kita. Kita juga dulu semester 1 nih di asrama putra sempat ribut cuma gara-gara netcard. Netcardnya bermasalah. Bayangin aja lo bro, ini wifi buat orang pakai tugas, tapi diambil nih jatahnya sama orang-orang yang pakai netcard. Makanya sempat heboh dulu di sana. Asrama putra juga punya koperasi. Kita kadang suka beli makanan kalau pagi-pagi di situ. Cuma sekarang semua ini tinggal kenangan. Dan setiap lorong di asrama putra itu beda-beda kisahnya. Ini dia kisahnya. Lingkungannya jorok. Krisis galau nih. Main gitar sampai malam, berisik. Sendal gua hilang. Jemuran hilang. Solahnya kurang terawat nih. Wifi C3 tuh sering di netcardin. Air asrama sering mati. Bete, nggak ada hiburan, TV juga rusak. Acaranya kurang menarik. Sering kehilangan barang elektronik. Kalau mandi sering antri, nggak enak. Ya, kalau hujan, kamar gue sering bocor. Untuk kasur asrama. Jauh banget ke CCR pokoknya. Jauh. Ke Bara jauh. Wifi-nya lelet. Ada kalajengking di mana-mana. Kesel lagi dah. C4 itu sering mati lampu. Religius. Ada bicu yang nyuciin baju gua. Gua bisa nemuin teman-teman dari seluruh Indonesia. Bisa belajar bareng. Gila bareng sama teman-teman. Salah bercamanya bagus. Rasa kekeluargaan dan saling menghargainya itu gokil. Sering diingetin untuk sholat. Pastinya bisa membangun silaturahmi sama teman-teman semua. Tapi kebersamaannya itu overdosis. Salut untuk asrama. Peduli dengan sesama.
ada orang-orang yang selalu care sama kita. Kalau kuota gue habis, gue bisa wifi-an di asrama. Punya banyak teman. Kalau di Cempet itu dingin banget, nggak panas. Deket sama Al-Huriyah. Karena asrama kita jumlah orang yang lebih sedikit, jadi kita kenal satu sama lain. TV Cempat gede. Menurut gua Cempat itu baiknya solid kompak, tapi jeleknya jauh dari peradaban sama banyak kutu. Saya Ilham, C1 Maleo Nusantara. Saya Omil, C2 Raja Wali. Apa sih intinya asrama? Toleransi, Kompak, dan gotong royong. Tapi minusnya apa? Kutu. sampah. Seperti yang dijelaskan video di awal, bahwa film ini judulnya Noda. Kenapa Noda? Karena dari lembaran putih untuk foto itu hanya kosong aja. Tapi ketika ada warna-warna, ketika ada noda, dia bisa bercerita. Dan ini noda yang sudah bersejarah dan akan terus dikenang oleh Cakra Nusantara 52. Jabat tanganku, mungkin untuk yang terakhir kali kita berbincang tentang memori di masa itu. Peluk tubuhku, usaplah juga air mataku. Kita terharu seakan tiada bertemu lagi. Bersenang-senanglah, karena hari ini akan kita rindukan di hari nanti. Sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah, karena waktu ini akan kita banggakan di hari tua. Sampai jumpa kawanku, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Itulah kisah kami, Cakra Nusantara 52. Kami memang bukan angkatan yang sempurna, tapi kami mencoba menjadi angkatan yang terbaik. Semoga pelajaran, ilmu, serta toleransi yang dipelajari selama di asrama dapat engkau terapkan di kehidupanmu sehari-hari nanti kelak. Kisah kita jangan pernah engkau lupakan. Meskipun waktu adalah uang, tapi uang tak dapat membeli waktu yang terulang. Sampai jumpa di kesuksesan Cakra Nusantara. Semoga di 100 tahun Indonesia, Cakra Nusantara benar-benar dapat menjadi penggerak Nusantara. Semoga kita selalu